Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab adab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kali ini insyaallah ta'ala kita akan beralih ke bab yang baru, bab yang ke-9, babu yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya ma lam yakun ma'siyatan, selama hal itu bukan maksiat. Telah berlalu bersama kita jemaah sekalian ayat dan juga hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari, perintah kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa setiap perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya menuntut dan mengharuskan wajibnya perkara yang diperintahkan tersebut. Salah satunya adalah birrul walidain, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab yang ke-9 ini membawakan hadis yang ke-18. Kata beliau rahimahullahu taala, qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz. Kata Muhammad ini, qala haddatsana Abdul Malik bin Ibnul Khattabi ibni Ubaidillah ibni Abi Bakrata Al-Basri. Kata Muhammad bin Abdul Aziz ini telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri. Kata Muhammad ini, laqituhu birramlati, saya menjumpainya di kota Ramlah. Ramlah ini sekarang masuk di Palestina ya. Di sana ada penjara yang terkenal dengan penjara Ar-Ramlah. Itu di Palestina hari ini. Qala kata Abdul Malik bin Al-Khattab ini, qala haddatsani Rasidun Abu Muhammadin, telah menceritakan kepadaku Rasid Abu Muhammad, Rasid Abu Muhammad, an Sahri bin Hausabin, dari Sahr bin Hausab, an Ummi Darda'i, dari Ummu Darda,
An Abi Darda'i, dari Abu Darda, yakni dari suaminya. Qala, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku dengan 9 perkara. Wasiat yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusyrik billahi syai'an. Janganlah engkau menyekutukan sesuatu apapun bersama dengan Allah. yakni dalam beribadah kepada Allah tidak boleh kita mengangkat sekutu. Yang kita ibadahi sebagaimana halnya kita ibadahi Allah. Wa in qutita au hurrikta, sekalipun engkau dipotong-potong, yakni dicincang, au hurrikta ataukah dibakar. Ini wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan. Janganlah engkau meninggalkan salat yang diwajibkan muta'ammidan, dalam keadaan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu, barang siapa yang meninggalkannya dalam keadaan sengaja, bari'at minhu dhimmatu, maka akan lepas darinya jaminan. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini. Kemudian wasiat yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Dan janganlah engkau meminum khamar, karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci segala keburukan. Kemudian wasiat yang keempat, wa ati' walidaika, dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma, dan jika kedua orang tuamu memerintahkanmu agar engkau keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, maka keluarlah untuk keduanya. Yani keluarlah dari duniamu, tinggalkan dunia tersebut. Ya. Kemudian wasiat yang kelima, wala tunasi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta, dan janganlah engkau merampas para wulatul umur, para pemerintah, yakni merampas kekuasaan mereka, lengsarkan mereka. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Dan janganlah engkau merampas para pemerintah, wa in ra'aita annaka anta, sekalipun engkau melihat, engkau memandang bahwa engkaulah yang lebih pantas. Artinya lebih pantas untuk jadi penguasa, pemerintah. Iya. Ini yang kelima ya. Kemudian yang keenam, wala tafrir minas sahfi. Yang keenam, janganlah engkau lari dari medan perang. Wa in halakta wa farra ashabuka, walaupun engkau akan binasa dan kawan-kawanmu melarikan diri. Kemudian yang ketujuh, wa anfiq min taulika ala ahlika, dan infakkanlah sebagian dari harta bendamu ala ahlika,
kepada keluargamu. Kemudian yang kedelapan, wala tarfa' asaka an ahlika, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Kemudian yang kesembilan dan terakhir, wa akhifhum fillahi azza wa jalla, dan pertakutilah mereka terhadap Allah atau tentang Allah. Ini 9 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Kita akan bahas satu persatu dan kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini seperti biasanya. Metode yang kita gunakan setelah kita bacakan hadisnya, kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini untuk kita jelaskan pertama rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah, berikan penjelasan. Kalau ayat diistilahkan dengan tafsir, kalau hadisnya Nabi SAW diistilahkan dengan syarhul hadis, syarah hadis, penjelasan terhadap hadis. Kemudian yang ketiga kita akan jelaskan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini selain dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat dan terakhir insyaallah taala kita akan menukilkan sejumlah faedah yang dapat kita ambil dan petik dari hadis ini. Baik. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz. Yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Abdul Aziz Al-Umari Ar-Ramli, berasal dari Ramlah. Beliau ini adalah merupakan rawi yang thiqah, biasa dikenal dengan Ibnul Wasiti, Ibnu Al-Wasiti, pakai ta, Ibnul Wasiti. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dan juga dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad seperti yang kita lihat pada sanad hadis ini, dan juga hadis-hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya. Beliau ini adalah seorang rawi yang soduk, ya. Dan rawi yang soduk biasanya hadisnya hasan. Taib. Kemudian kata Muhammad bin Abdul Aziz ini, haddatsana Abdul Maliki Ibnul Khattabi Ibni Ubaidillah Ibni Abi Bakrata Al-Basriyu. Ya, sudah lengkap namanya, Masya Allah ya, tidak perlu kita sebutkan lagi. Abdul Aziz bin Al-Khattab ini seperti yang kita lihat pada sanadnya, sanad hadis ini, bahwasanya dia keturunan dari sahabat Abu Bakrah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Hanya saja sahabat Abu Bakrah setelah itu pindah ke Basrah, ya, tinggal di sana. Kemudian di sanalah beliau beranak pinak, banyak keturunannya di sana. Makanya cucunya ini yang bernama Abdul Malik bin Al-Khattab ini dinisbahkan ke Basrah, Al-Basri, karena beliau berasal dari sana, kampung halamannya di sana, bahkan mungkin lahir di sana. Baik, Abdul Malik bin Al-Khattab ini adalah seorang rawi yang makbul. Rawi yang makbul adalah rawi yang dhaif, ya. Tapi karena hadis ini ada penguatnya, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan hadis ini. Nanti kita akan sebutkan insyaallah taala. Adapun hadis-hadisnya Abdul Malik bin Al-Khattab ini, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya, yang lainnya tidak meriwayatkannya. Cuma Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Taib. Kemudian kata Abdul Malik bin Al-Khattab ini, qala haddatsani Rasyidun Abu Muhammadin, telah menceritakan kepadaku Rasyid Abu Muhammad, seorang rawi yang saduk. Nama lengkapnya adalah Rasyid bin Najih Al-Himmani, kasrah ya, Al-Himmani, ya.
Rashid bin Najih Al-Himmani. At-Tamimi berasal dari Bani Tamim. Al-Basri berasal dari Basrah. Artinya kampung halamannya di Basrah. Tapi beliau ini merupakan rawi yang soduk, ya. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kemudian kata Rashid bin Najih Al-Himmani an Syahri bin Hausabin, dari Syahr bin Hausab, dari Syahr bin Hausab. Syahr bin Hausab ini adalah rawi yang diperbincangkan oleh para ulama. Ada silang pendapat di kalangan mereka, ya, ada yang melemahkannya dan ada yang menyatakannya rawi, dia adalah seorang rawi yang soduk, ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dahulu Syekh Al-Albani melemahkan Syahr bin Hausab ini, tapi kemudian beliau rujuk dari ijtihadnya beliau tersebut, kemudian beliau condong kepada pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya dia adalah seorang rawi yang suduk, ya. Apalagi kalau ada yang menguatkan, ya, hadisnya. Di Syahr bin Hausab Al-Asy'ari Asy-Syami, berasal dari suku Asy'ari, sukunya Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman, ya. Kemudian kata Syahr bin Hausab rahimahullahu taala an Ummi Darda'i, dari Ummu Darda, ini istrinya Abu Darda. Konon kabarnya namanya adalah Hujaimah, ya. Konon kabarnya namanya adalah Hujaimah, Hujaimah bintu Huyai, ya. Al-Ausabiyah, Al-Ausabiyah, Hujaimah bintu Huyai Al-Ausabiyah. Dia ini adalah seorang tabi'in yang thiqah. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya dia adalah seorang wanita yang faqihah, ya. Jadi sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ketika beliau berpindah, ya, berpindah padanya kampung ke, kalau tidak salah beliau tinggal di Damaskus. Nah, beliau bertemu dengan wanita ini, tabi'in, ya, dan orangnya sangat berilmu. Karena mungkin keilmuannya, ketakwaannya, akhirnya dinikahi oleh sahabat Abu Darda, ya. Kemudian perlu saya ingatkan di sini bahwa ada dua Ummu Darda. Ummu Darda Al-Kubra, dan ini termasuk minas sabiqin al-awwalina fil Islam. Bukan ini yang dimaksud, ya. Kalau tidak salah beliau ini dari kalangan Muhajirin, dari Mekah, ya. Kalau istrinya Abu Darda ini dikenal dengan Ummu Darda As-Sugra. Kalau tadi Al-Kubra. Kalau istrinya ini Ummu Darda As-Sugra. Nah, ini perlu kita bedakan, ya, jangan sampai nanti kita ketemu pada sanad sebagian hadis lalu kita dapati Ummu Darda Al-Kubra, kita kira ini istrinya Abu Darda, ya, akhirnya kita keliru dalam menjelaskan siapa orangnya, ya, padahal orangnya beda, ya. Taib. Ummu Darda ini meninggal pada tahun 81 Hijriah dan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Ashabul Kutubis Sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian kata Ummu Darda radhiyallahu an rahimahullah an Abi Darda'i, dari Abu Darda. Abu Darda ini termasuk di antara sahabat yang dikenal dengan kunyahnya, sampai nama aslinya dilupakan oleh manusia. Ada yang tahu namanya? Sudah lewat atau belum? Hah? Sudah? Hah? Harus hafal, ya, nama sahabat. Ya, jangan hafal pemain sepak bola. Ini kan pemuda kita sekarang ini, naudzubillah, ya, lebih hafal nama-nama pemain sepak bola daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya adalah Uwaimir bin Said Al-Khazraji, dari suku Khazraj, salah satu dari dua suku besar di kota Madinah, Aus dan Khazraj. Beliau dari Khazraj. Abu Darda nama aslinya Uwaimir bin Zaid Al-Khazraji.
Beliau merupakan salah seorang di antara sahabat yang utama. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah kecuali Al-Bukhari. Al-Bukhari juga meriwayatkan, ya. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis-hadisnya. Taib. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu anhu, qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku dengan 9 perkara. Dalam 9 perkara. Dalam 9 wasiat. Wasiat jamaah sekalian adalah pesan khusus yang disampaikan oleh seorang sahabat kepada sahabatnya, kepada seseorang, ya, yang dia cintai, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kepada tetangganya. Ini terkadang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat-sahabat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, kepada Salman, kepada Abu Darda, ya. Kemudian kepada Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lainnya jamaah sekalian, termasuk diantaranya adalah kepada sahabat Abu Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 9 wasiat yang senantiasa diingat oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang pertama wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusyrik billahi syai'an. Janganlah engkau menyekutukan sesuatu apapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan, ya, sesuatu apapun. Sesuatu di sini jamaah sekalian mencakup semua, ya, makhluk. Entah itu makhluk hidup, makhluk mati, entah itu malaikat, nabi, rasul, atau jin, atau hewan, atau apa saja di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billahi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menyekutukan sesuatu apapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Billah di situ maknanya ma'allah. Syai'an di situ maf'ul binya yang belajar bahasa Arab, ya. Iya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, ya. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan kita dilarang untuk menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jangan kalian menyekutukan sesuatu apapun bersama dengan Allah. Itu kita diingatkan, ya, dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Bahkan orang yang melakukan kesyirikan, yakni orang-orang yang mengangkat tandingan dan sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dianggap telah melakukan pelanggaran yang besar, melakukan kezaliman yang paling besar jamaah sekalian, sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ini kezaliman yang terbesar jamaah sekalian ketika seorang hamba mengalihkan sebagian haknya Allah kepada selain Allah. Dan inilah jamaah sekalian perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Yang membedakan mereka jamaah sekalian adalah tauhid. Orang beriman mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, sementara orang-orang kafir, orang musyrikin jamaah sekalian menyekutukan Allah, mengangkat sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah
wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu apapun bersama dengan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang melakukan kezaliman tersebut, yakni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, pelakunya jamaah sekalian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikekalkan di dalam neraka kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, orang yang menyekutukan Allah, orang yang mengangkat tandingan bagi Allah, sembahan bagi selain Allah Subhanahu wa taala, akan berada di dalam neraka jahanam dalam keadaan mereka akan kekal. Ya. Dan ini merupakan dosa yang paling besar. Disepakati oleh para ulama seperti yang dinukilkan oleh Dzahabi, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya ijma para ulama bahwasanya dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan, membuat pelakunya kafir, keluar dari Islam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis senantiasa memberikan penekanan terhadap perkara ini. Pentingnya tauhid, lawannya adalah bahaya syirik. Dan ini bukan hanya di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang zaman jamaah sekalian, dakwah kepada tauhid dan memberantas kesyirikan ini harus menjadi prioritas di kalangan umat ini. Oleh karena itu menjadi pesan yang pertama disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Darda adalah perkara yang terkait dengan tauhid, lawannya adalah kesyirikan. Seperti zaman kita ini jamaah sekalian, jangan kita anggap bahwasanya dakwah kepada tauhid dan memberantas kesyirikan itu sudah finish, selesai di zamannya Nabi SAW. Sampai hari ini kita masih punya tugas yang besar. Para pengusungnya, para pejuangnya, pembelanya itu sangat banyak jamaah sekalian. Ya. Dan kesyirikan ini jamaah sekalian senantiasa berkembang dari masa ke masa. Ya. Kita ambilkan contoh yang terkini, boneka arwah yang diyakini bisa memberikan berkah, rezeki, menyelamatkan, ya. Katanya ada boneka yang bisa memberikan kebaikan, keselamatan, rezeki, bisa menyuburkan rahimnya istri katanya. Ini semua adalah bentuk kesyirikan, meyakini benda-benda ini, akhirnya mereka pun berharap kepadanya, takut kepadanya, bermohon meminta kepadanya. Ini adalah syirik, perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata Nabi SAW dalam wasiatnya yang pertama di sini, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw hurrikta. Janganlah engkau menyekutukan sesuatu apapun bersama dengan Allah, sekalipun engkau dipotong-potong, dicincang, ataukah engkau dibakar. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya ini merupakan tingkatan yang paling afdol ketika seseorang telah mencapai puncak keimanannya, dia rela meninggal karena mempertahankan tauhidnya dan keimanannya. Walaupun sebenarnya boleh bagi dia untuk berpura-pura, untuk mengucapkan kalimat yang mengandung kekafiran, mengandung kesyirikan ketika nyawanya terancam. Tapi para ulama kita menjelaskan bahwasanya seorang ketika dia bersabar, ketika dia istiqomah mempertahankan imannya, tauhidnya, dia tidak mau menetapkan adanya sekutu bagi selain Allah Subhanahu wa taala, sampai dia diancam, disiksa, dicincang misalnya badannya, dibakar hidup-hidup misalnya. Ini merupakan tingkatan yang tertinggi dari keimanan seorang hamba ketika dia bersabar.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji ashabul ukhdud sampai diturunkan surah ya, menceritakan keimanan mereka, dan Allah memuji kesabaran mereka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis-hadisnya memuji wanita yang dikisahkan ya, bayinya bisa bicara ya, karena salah satu bayi yang bisa bicara itu yang bayinya perempuan itu ya, dan ketika itu disisa mau dibuang ke dalam api, dibakar hidup-hidup ya, anaknya bilang, isbiri ya ummi, bersabarlah engkau wahai ibuku ya. Akhirnya mereka semua dibakar ya. Kemudian wasiat yang kedua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Darda, wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan, dan janganlah engkau meninggalkan salat yang diwajibkan muta'ammidan, dalam keadaan sengaja. Kenapa jamaah sekalian? Kata Nabi SAW menjelaskan ilahnya, sebabnya, wa man tarakaha muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat itu dalam keadaan sengaja, bari'at minhu dhimmatu, maka ya, lepaslah darinya jaminan. Maka lepaslah darinya jaminan. Salat 5 waktu jamaah sekalian telah turun ya perintahnya di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah, peliharalah salat 5 waktu dan salat wusta, salat pertengahan. Dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa yang dimaksud adalah salat asar, dan salat asar ini memiliki keutamaan yang luar biasa sampai dikhususkan di antara salat 5 waktu ini ya, perintah untuk menjaga salat 5 waktu, karena salat ini jamaah sekalian merupakan hak yang terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala setelah kalimat syahadatain. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah persaksian, pengakuan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan yang diikuti, ditaati. Kemudian yang kedua datang setelah itu, wa iqamis sholati, dan mendirikan salat. Iya. Jadi datang setelah itu salat. Oleh karena itu jamaah sekalian, salat ini merupakan perkara yang sangat penting dalam ajaran seluruh nabi dan rasul. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti ada dalam syariat mereka salat. Makanya dalam syariatnya Nabi Musa sebenarnya itu ada salat. Dalam syariatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam ada salat. Cuma sekarang ini umatnya yang mengaku pengikutnya beliau mengganti dengan nyanyian rohani lah ya. Padahal Nabi Isa tidak pernah menyanyi. Beliau bukan seorang artis ya. Tidak ada itu kidung-kidung apa namanya ya. Tidak ada. Itu hanya ajaran-ajaran muhdats, ajaran-ajaran yang baru. Tidak ada dalam ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu bid'ah. Ibadahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah salat. Di dalam syariatnya beliau ada zakat, ada haji. Karena 5 rukun Islam ini jamaah sekalian, salah satunya salat, itu merupakan rukun agama Islam yang merupakan agama para nabi dan rasul sudah diturunkan ya, dan dipertegas oleh Allah setiap kali mengutus para nabi dan rasul ya. Makanya Nabi Isa berkata Pak, wa ausani bis salati was zakati ma dumtu hayyan. Sebutkan dalam surah Maryam, wa ausani bis salati was zakah,
Allah memberikan wasiat kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Madum tuhayyan, selama aku masih hidup. Itu ibadahnya Nabi Isa. Ibadahnya beliau bukan nyanyi-nyanyi di gereja, bukan. Oleh karena itu juga disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Bani Israel dari kalangan orang-orang beriman, pengikutnya Nabi Musa yang setia, pengikutnya Nabi Isa yang setia. Disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, bahwasanya mereka ada di antara mereka yang malam-malam harinya itu diisi dengan ibadah sholat. Ya, malam harinya mereka diisi dengan apa? Ibadah sholat. Jadi sholat ini merupakan penghubung antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para hambanya, tempat untuk bermunajat, berkomunikasi, mengadukan segala permasalahan. Ini sudah ada dalam syariat seluruh nabi dan rasul, karena ini merupakan alat penghubung antara Allah dengan hambanya. Oleh karena itu sholat dikatakan sholat jamaah sekalian, karena dia adalah doa. As-sholatu maknanya doa, karena ini merupakan alat sarana untuk menyampaikan hajat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan doanya orang yang mau berdoa. Salah satu tempat yang paling bagus berdoa dalam sholat. Oleh karena itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam syariat untuk memperbanyak doa setelah kita berlindung dari 4 perkara. Ya, siksa kubur, jahanam, kubur, ya, fitnah kehidupan dan kematian, kemudian dari fitnah dajjal. Setelah itu kita dianjurkan perbanyak doa di situ. Makanya ikhwah, misalnya habis sholat adzan tadi, sholat sunnah sebelum maghrib, sebelum iqamat, ya, kalian perbanyak doa di situ sampai diiqamati dalam sholat, ya. Itu bagus kalau dalam sholat, ya, daripada kita di luar sholat, ya. Itu lebih bagus dalam sholat, karena kita dalam kondisi terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi kita bermunajat, ya. Taib. Jadi pesannya Nabi SAW, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Jangan kamu tinggalkan sholat itu, sholat fardu itu, sholat yang diwajibkan itu dalam keadaan sengaja. Artinya kadang kita meninggalkan sholat karena kita pingsan misalnya, itu tidak ada masalah. Atau dalam keadaan kita lupa, ya, itu juga tidak ada masalah, ya. Atau mungkin karena disibukkan oleh orang kafir, seperti Nabi SAW dalam perang, ya, kalau tidak salah perang Khandaq, sampai mereka harus melewatkan waktu asar, masuk ke waktu maghrib, selesai maghrib baru mereka bisa sholat asar dijamak dengan sholat maghrib, asar dijamak dengan sholat maghrib, terpaksa, ya. Kemudian kata Nabi SAW, man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, maka lepaslah darinya jaminan. Ini merupakan salah satu hadis yang dipegangi oleh para ulama yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, karena yang dimaksud dengan dhimma di situ adalah dhimmatul Islam, penjagaan Islam, ya, penjagaan apa nah? Islam, ya. Seperti kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas, ya, saya diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, ya, sampai mereka mempersaksikan kalimat syahadatain. Yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, ya. Kemudian dikuatkan dengan apanya hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW,
al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. yakni antara kaum muslimin dengan orang kafir. Orang kafir ketika masuk ke dalam Islam ada janji yang mereka harus tepati, mendirikan apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafar, oleh karena itu barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Oleh karena itu kalau ada di antara keluarga kita, diingatkan ya, dinasihati baik-baik. Ya, kalau di Saudi itu dipanggil di pengadilan, dinasihati. Kalau dia diketahui tidak sholat, nasihati. Masih tidak mau, ya, kemudian diancam akan dipenggal lehernya kalau dia tidak sholat. Ya, makanya di Saudi itu alhamdulillah sholat itu tegak ya. Sholat jamaah laki-laki itu datang semua ke masjid, ramai masjid di sana. Iya. Jadi ini pesan yang kedua disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian pesan yang ketiga disampaikan oleh Rasulullah SAW, wala tashrabannal khamrah, dan janganlah kalian meminum khamar. Kenapa jamaah sekalian? Ilahnya apa? Sebabnya apa? Kata Nabi SAW, fa innaha miftahu kulli syarrin, karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci, ya, pembuka segala keburukan. Ya, pembuka segala keburukan. Karena dengan apanya khamar ini, seseorang akan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari kewajiban agama, lancang dalam melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Terkadang dia rela membunuh saudaranya, memutuskan tali silaturahimnya, membakar rumahnya, membakar ya harta orang lain. Terkadang dia memaksa orang lain untuk berzina. Ya, oleh karena itu datang dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari sahabat Utsman bin Affan pada nomor hadis yang ke-5666. Kata sahabat Utsman bin Affan, ya, An-Utsman radhiyallahu anhu yaqul, ijtanibu al-khamrah, jauhilah oleh kalian khamar itu. Apa itu khamar? Khamar itu dari bahasa Arab, ya. Khamar itu diambil dari kata khammara yukhammiru takhmiran, menutupi sesuatu. Jadi segala hal yang menutupi akal pikiran kita, menghilangkan pikiran kita jemaah sekalian, itu namanya khamar. Mau dia terbuat dari korma, mau dia terbuat dari jagung, mau terbuat dari apa, nipa-nipa itu ya, atau dari pohon tala ya, pohon aren atau apalah saja ya, atau beras misalnya, anggur, apel misalnya, semua yang memabukkan itu namanya khamar. Ya, termasuk juga alkohol. Kalau ada alkohol yang memabukkan, maka alkohol itu khamar. Ya, tapi tidak semua alkohol ya, karena ada juga alkohol yang tidak memabukkan ya. Yang dimaksud di sini yang memabukkan. Iya. Termasuk narkoba ya. Itu juga khamar namanya. Karena dia menghilangkan akal. Ya, menutupi akal manusia. Jadi kata sahabat Utsman bin Affan, ijtanibul khamra, jauhilah oleh kalian khamar itu, fa innaha ummul khabaithi, karena dia adalah induk segala kekejian, keburukan. Innahu kana rajulun mimman khala qablakum ta'abbadah, karena sesungguhnya ada seorang laki-laki dari umat yang telah berlalu sebelum kalian, ta'abbada,
dia rajin beribadah. Fa'alifathu imra'atun ghawiyatun fa'alikathu imra'atun ghawiyatun. Kemudian si laki-laki ini dikejar-kejar oleh seorang wanita nakal. Ya, jadi wanita ini iseng dia. Wah, saya mau goda ini ini ya. Ustaz kah ini ya? Ya. Mungkin dia rajin di masjid ya. Dilihat, wah, mungkin orangnya tampan atau mungkin orangnya kaya, atau mungkin karena ingin iseng-iseng saja si wanita ini, si wanita nakal ini, si pelacur ini, dia selalu kejar-kejar ini si laki-laki ini. Fa arsalat ilaihi jariyataha faqalat lahu inna nad'uka lisyahadati. Kemudian si wanita nakal ini mengirim kepada si ahli ibadah ini budak perempuannya, seraya dia katakan, ya, kemudian dikatakan oleh si budak perempuan ini, inna nad'uka lisyahadah, sungguhnya kami ini mengajak anda, mengundang anda untuk memberikan persaksian. Tolong katanya, ada masalah kasus saya hadapi ini, ya, tuan saya di rumah itu butuh seorang saksi, dan tidak ada orang yang paling baik di negeri ini kecuali anda. Anda kan orang soleh, dikenal ya ahli ibadah. Akhirnya laki-laki ini pergi ya, fantalaqa ma'a jariyatiha, kemudian berangkatlah si ahli ibadah ini bersama dengan si budak perempuan. Wa tafiqat kullama dakhala baban aglaqathu dunah. Maka mulailah setiap kali si ahli ibadah ini ya memasuki sebuah pintu, maka si wanita ini menutup pintu di depannya, di belakangnya, hatta afdha ila imra'atin wadhi'atin, sampai kemudian si ahli ibadah ini masuk menemui seorang wanita yang wadhi'ah, wanita yang rendah, artinya wanita nakal ya. Indaha gulamun wa batiyatu khamrin. Di sisi si wanita nakal ini ada anak bayi, anak kecil, atau gulam di sini mungkin maknanya adalah budak ya, dan juga segelas khamr. Faqalat, kemudian berkatalah si wanita nakal ini, inni wallahi ma da'autuka lisyahadati, sesungguhnya demi Allah saya ini tidak mengundang kamu untuk memberikan persaksian ya, walakin da'autuka litaqa'a alayya, tapi sebenarnya saya panggil kamu supaya kamu berzina dengan saya ya. Au tasraba min hadhil khamrati ka'san, ataukah agar kamu minum segelas dari khamr ini. Au taqtulu hadzal gulama, ataukah engkau membunuh si anak bayi ini. Qala faskini min hadzal khamri ka'san. Akhirnya si ahli ibadah ini katakan apa? Berikan saja saya segelas khamr. Kalau saya mau berzina, besar sekali dosa zina ya. Apa kata orang kalau saya berzina? Saya juga nanti membunuh, saya membunuh anak bayi ini juga membunuh orang juga besar dosanya. Kalau menurut saya mungkin bagusnya saya minum khamr saja. Akhirnya ya, fasaqathu ka'san, akhirnya si wanita ini memberikan minum kepada si wanita ini segelas khamr. Qala ziduni, akhirnya si ahli ibadah ini katakan, tolong tambahkan lagi kepada saya. Jadi dia sudah teler begini, minta lagi tambahan ya. Falam yarim hatta waqa'a 'alaiha, si ahli ibadah ini tidaklah tinggal di tempat itu sampai dia berzina dengan wanita tersebut. Wa qatalan nafsa, dan dia pun membunuh jiwa bayi tersebut. Fajatanibul khamra, kata Utsman, oleh karena itu jauhilah oleh kalian khamr ini. Fa innaha wallahi la yajtami'ul imanu wa idmanul khamri, karena sesungguhnya demi Allah tidak akan bersatu antara keimanan dan ya, kebiasaan minum khamr.
illa la yusiku ayyakhruja ahaduhuma sahibah, kecuali hampir saja salah satu dari keduanya akan mengeluarkan ya temannya. Ya, iman dengan minum khamar. Kalau kita biasa minum khamar, yang keluar iman. Tapi kalau kita punya iman, pasti dia akan tendang keluar di khamar ini. Taib. Hadis ini jemaah sekalian disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ta'liqatul Hisan pada nomor hadis yang ke-5324. Taib, diadzani dulu ya. Sudah lewat sekali ya. Taib, adzani dulu.
Kita lanjutkan. Minum khamar termasuk juga menghisap khamar seperti narkoba ya. Ini termasuk dosa besar. Oleh karena itu disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika mengumpulkan dosa-dosa besar dalam kitabnya Az-Zawajir. Jadi kitab ini khusus mengumpulkan dosa-dosa besar. Beliau sebutkan di antara dosa besar itu, kata beliau, syurbul khamri mutlaqan. Minum khamar secara mutlak. Mutlak semua jenisnya. Mau whisky, mau adam, mau apa ya. Iya. Mau yang pabrikan, mau yang olahan rumahan, semua itu dosa besar. Wal muskiri, dan segala yang memabukkan, min ghairiha, dari selainnya. Itu beliau sebutkan di situ. Bahasanya di antara dosa besar, kata beliau, syurbul khamri mutlaqan wal muskiri min ghairiha. Ya, minum khamar secara mutlak dan yang memabukkan, sesuatu yang memabukkan dari selain khamar. Khamar di kalangan bangsa Arab dulu itu kebanyakannya terbuat dari tamar dan anggur. Ya. Walaupun ada juga jenis lain, jagung ya, pada masa itu ya. Tapi yang banyak tersebar di kalangan mereka itu dari tamar, kurma dan anggur. Karena itu bahan yang paling mudah mereka dapatkan. Tapi ada juga jagung dan yang lainnya, beras ya, atau gandum dipakai direndam berhari-hari sampai kemudian terjadi fermentasi dan selanjutnya berubah jadi khamar. Ya. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Amir As-Sun'ani rahimahullah di dalam kitabnya yang berjudul At-Tanwir Syarhul Jami' Shaghir pada jilid 11 halaman 113, kenapa Nabi SAW katakan ya, minum khamar ini merupakan apa? Miftahu kulli syarr, kunci pembuka segala keburukan. Kata beliau, man syaribaha ata kulla fahishatin. Siapa yang minum khamar, kata beliau, maka pasti dia akan melakukan segala keburukan. Ya. Wa tahawana li kulli ta'atin, dan pasti akan meremehkan semua bentuk ketaatan. Makanya kalian lihat orang yang suka minum khamar rata-rata tidak sholat. Ya. Rata-rata ya. Wa fasada dinuhu wa dunyah, dan akan hancur agama dan dunianya. Makanya kita lihat-lihat ini orang-orang yang suka minum khamar, termasuk yang menggunakan narkoba, lihat agamanya. Ya, semuanya tidak beres agamanya. Apalagi yang menggunakan narkoba ini rusak agama dan dunianya. Ya, dipenjara, dilecehkan oleh masyarakat, dikucilkan, ya, bahkan terkadang dia jadi orang gila, banyak ya, ya, sampai pemerintah mengadakan apa namanya rehabilitasi ya, ada pesantren khusus, ya, rehabilitasi untuk para pecandu narkoba, karena ini sangat merusak jamaah sekalian, ya. Taib. Saking rusaknya khamar ini jamaah sekalian, sampai ada di antara ulama kita menyebutkan apanya kerusakan-kerusakan yang dilahirkan oleh orang yang minum khamar. Di sini sempat saya nukilkan dari seorang ulama yang bernama ya Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Kata beliau, iyyaka wa syurbal khamri, waspadalah kalian dari minum khamar, fa inna fihi asyrata khisalin madmumatin, karena di dalamnya terdapat 10 perangai yang tercela, 10 perkara yang tercela. Beliau sebutkan satu persatu. Awaluha, yang pertama kata beliau,
annahu idza syariba yasiru bimansilatil majnun. Bahwa pelakunya kalau dia minum khamar, maka dia akan menjadi, ya, kedudukannya seperti orang gila. Maka dia jadi kedudukannya seperti orang gila. Wa yasiru dhahikatan lisibyani wa madhammatan 'indal uqala'i. Dan dia akan menjadi bahan tertawaan bagi anak-anak kecil dan bahan celaan di sisi orang-orang yang berakal. Ya, ini pertama, ya, orang yang minum khamar seperti ini, kadang dia ngigau, ya, bicaranya sembarang, ya, kadang lucu-lucu ditawa-tawai orang, ya. Ya, sementara seorang muslim itu harus menjaga wibawanya, ya. Iya. Kemudian kerusakan yang kedua, kata beliau, ats-tsani innaha mutlifatun lil mali mudhibatun lil aqli. Sesungguhnya khamar itu menghancurkan harta, menghabiskan harta, dan menghilangkan akal. Padahal akal ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi digunakan, disia-siakan jemaah sekalian. Baik, kemudian yang ketiga, kata beliau, anna syurbaha ats-tsalitsu anna syurbaha sababun lil adawati bainal ikhwani wal asdiqa. Bahwa minum khamar ini menjadi sebab terjadinya permusuhan antara orang-orang yang bersaudara dan orang-orang yang bersahabat. Ya. Oleh karena itu disebutkan, ya, dalam suratul Maidah, ya, pada ayat yang ke 91, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Hanyalah syaitan itu menginginkan untuk menciptakan di antara kalian permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, dalam khamar, pada khamar dan perjudian. Jadi ini seringkali orang bertengkar, berkelahi, bermusuhan, ya, saling benci karena khamar. Kemudian ar-rabi'u anna syurbaha yamna'uhu an dzikrillahi wa 'anis shalah. Bahwa minum khamar ini akan mencegah seorang hamba dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Ya. Nah, ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah pada sambungan ayat tersebut tadi, wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Dan syaitan itu juga ingin memalingkan kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, ya, apakah kalian mau berhenti? Artinya, kenapa kalian tidak berhenti? Ya, padahal khamar ini menciptakan kerusakan di antara kalian. Iya, menjauhkan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khamisu, yang kelima, anna syurbaha yahmiluhu ala zina. Bahwa minum khamar akan menggiring pelakunya untuk melakukan zina. Li'annahu idza syaribal khamra yutalliqu imra'atahu karena minum khamar ini, ya, apabila pelakunya minum khamar, maka dia akan mentalak istrinya. Ya, karena orang minum khamar ini antara sadar dengan tidak, akhirnya dia talak istrinya. Wa huwa la yashuru, sedangkan dia tidak menyangkanya, ya, menyadarinya. Taib. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya terhadap Bulughul Maram, Fathu Dzil Jalal wal Ikram, kisah yang pernah beliau kisahkan di situ, ya. Beliau nukilkan dari sebuah majalah, tapi beliau tidak menyebut majalahnya apa.
Dikisahkan bahwasanya ada seorang pemuda minum khamr. Ketika dia mabuk, akhirnya dia ajak ibunya berzina, tapi ibunya tidak mau. Akhirnya si anak ini dia ancam ibunya, kalau dia tidak mau melayani anaknya, dia akan bunuh diri. Akhirnya dengan terpaksa si anak ini, si ibu ini melayani nafsu bejatnya si anak ini. Ketika di pagi harinya dia bangun dalam keadaan dia sudah sadar, bajunya penuh dengan air mani, dia heran, apa ini yang terjadi? Akhirnya dia tanya ke ibunya. Awalnya ibunya tidak mau terus terang karena dia juga malu. Tapi karena anaknya ini mendesak orang tuanya, menekan orang tuanya, akhirnya ibunya terus terang bahwasanya semalam kamu semua yang mabuk, kau paksa saya berzina, kau ancam saya, ya kalau kalau saya tidak layani kamu, kau akan bunuh diri. Akhirnya terjadilah zina. Karena anak ini sangat galau dan stres, akhirnya dia ambil gas, baru dia semprot dirinya dengan gas, baru dia bakar, meninggal. Dari mana ini? Khamr. Iya. Jadi apanya? Kata Nabi SAW di dalam hadis ini bahwasanya khamr itu adalah miftahu kulli syarrin, kunci pembuka bagi semua keburukan. Ya. Bahkan terkadang orang kalau sudah kebiasaan minum khamr, kalau punya kebiasaan minum khamr, pasti dia akan cari temannya sesama peminum khamr. Dan biasanya peminum khamr ahli maksiat, orang munafik, orang kafir kumpul di situ. Ya, jadi teman duduknya, jadi sahabatnya. Dari persahabatan itu mungkin saja terjadi jalinannya, persahabatan yang mendalam, akhirnya dia ikut agama temannya gara-gara apa? Kebiasaan minum khamr. Ya. Baik. Kemudian pesan yang berikutnya disampaikan oleh Nabi SAW di sini, wa ati' walidaika, dan taatilah kedua orang tuamu, wa in amaraka an takhruja min dunyaka, sekalipun apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk keluar dari duniamu, fakhruj lahuma, maka keluarlah dari duniamu untuk kedua orang tuamu. Ya. Jadi misalnya ada di antara orang tua kita punya hajat. Ya, nak saya butuh harta ini, ada utangku saya mau bayar. Jual mekidul motor tak? Anaknya bilang, "Ma, motorku ini saya pakai kerja." Tidak, nak. Daripada saya diancam-ancam orang, ditagi-tagi orang, saya malu. Maka kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, semaksimal mungkin bagaimana kita merelakan harta kita, termasuk juga dalam hal ini sebagian kasusnya ada di antara orang tua kita bermasalah dengan istri kita, antara istri dengan mertua tidak akur, sementara kita diperhadapkan dengan satu pilihan, entah kita bersama orang tua atau entah bersama dengan istri. Ya. Maka seorang yang ingin berbakti kepada orang tuanya, dia pilih orang tuanya. Karena terus terang di zaman kita ini ada juga memang perempuan begitu. Selalu berkelahi dengan mertuanya, dianggap mertuanya itu saingannya, bahkan dianggap musuhnya. Jangan cari istri yang seperti ini. Ya. Tidak rela kalau orang tuanya datang ke rumahnya. Istri macam apa ini? Istri itu adalah teman hidup kita yang siap menghadapi segala apa yang kita hadapi, mencintai semua apa yang kita cintai, termasuk orang tua kita. Oleh karena itu anak muda ketika ingin menikah, pesan saya, tanya wanita itu baik-baik. Ya. Sebelum kita menikah, ini saya menikah, ada orang tua saya, kira-kira kau mau terima? Kalau dia tidak sanggup dari awal, jangan cari akhwat yang lain. Dunia ini tidak selebar daun kelor, cari perempuan lain. Ya.
Jangan kita baru menikah kemudian berkelahi dengan mertua. Ini perempuan tidak bagus ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini katakan bahwa taatilah kedua orang tuamu jika sekiranya kedua orang tuamu merintahkan kamu keluar dari hartamu, duniamu, maka keluarlah untuknya. Yani tinggalkan duniamu itu untuk orang tuamu. Relakan ya untuk kedua orang tuamu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa berbakti kepada kedua orang tua dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan itu bukan maksiat, ini merupakan kewajiban seorang anak. Karena di sini ada perintah ati' walidaik. Perintah hukum asalnya adalah wajib. Ya. Kemudian pesan yang berikutnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tunasi'anna wulatal amri, dan janganlah engkau merebut, ya, merampas, ya, melengsarkan para pemerintah. Wa in ra'aita annaka anta, sekalipun engkau memandang bahwa dirimu adalah dirimu, artinya dirimu yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin. Ya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan kondisi jamaah sekalian seperti yang terjadi di masanya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika terjadi perselisihan antara sahabat Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, dan sahabat Ali bin Abi Thalib akhirnya dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Dia dibunuh, ya, oleh orang ini, Khawarij ini, orang jahat ini. Kemudian ketika itu terjadilah kekosongan pemerintahan, maka para sahabat mengangkat Al-Hasan bin Ali menjadi pengganti ayahnya. Karena banyak di antara sahabat yang menyetujui hal tersebut. Tapi ketika melihat Al-Hasan bin Ali melihat bahwasanya ada orang yang lebih pantas untuk menjadi, ya, pemimpin daripada dirinya, maka beliau serahkan kepemimpinan itu kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, tanpa dipaksa oleh sahabat Muawiyah, tidak. Ya, ketika Muawiyah meninggal dunia digantikan oleh anaknya. Nah, terjadilah ketika itu peperangan, kericuhan, ya, banyak di antara rakyat yang memberontak melawan Yazid bin Muawiyah ini, karena ada yang mengisukan bahwa Yazid bin Muawiyah ini biasa minum khamar. Ya, diisukan seperti itu. Banyak yang tidak mau membaiat dia, bahkan memberontak melawan ini. Maka banyak di antara sahabat yang memberikan wasiat untuk sahabatnya setia dan menaati pemerintah sekalipun mereka adalah pemerintah yang zalim, karena keberadaan seorang pemimpin di tengah sebuah masyarakat itu lebih baik daripada kekosongan pemerintahan di tengah mereka. Ya. Mereka mengamalkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasiatnya seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Dan ini merupakan salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mendengar dan taat kepada pemerintah sekalipun orangnya zalim. Oleh karena itu datang dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, sayakunu fikum a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bi sunnati. Akan ada di antara kalian pemimpin-pemimpin yang tidak akan berpetunjuk dengan petunjukku dan tidak akan bersunnah dengan sunnahku. Sahabat Hudzaifah yang mendengarkan hal tersebut kemudian bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Bagaimana saya bersikap wahai Rasulullah jika saya mendapati hal seperti itu? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma wa ati. Dengar dan taati pemimpinmu. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka.
sekalipun dia ngambili hartamu dan memukuli punggungmu. Isma wa ati, dengar dan taat. Ini pesannya Nabi SAW. Ya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan dakwah-dakwah yang dilancarkan oleh kaum pergerakan di masa kita ini. Orang-orang Ikhwan Muslimin, ya, atau pecahan-pecahannya, ya, cucu-cucunya, ya, banyak ini di zaman kita ini. Ya. Dakwahnya mereka selalu manas-manasi rakyat. Padahal telaparnya terang dari Nabi SAW, haramnya kita melakukan pemberontakan seperti hadis ini. Dan sebaliknya wajibnya setiap muslim untuk menaati dan mendengar pemimpinnya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, kecuali kalau kita disuruh bermaksiat, ya tidak boleh kita taati. Tapi kan tidak ada pemimpin yang memerintahkan kita bermaksiat. Ya. Taib. Kemudian pesan yang berikutnya, wala tafrir minas sahfi, dan janganlah engkau lari dari medan perang. Jadi tidak boleh, haram bagi kita jemaah sekalian lari dari medan perang, kecuali dalam kondisi kita lari kemudian menyusun strategi di belakang, atau kita lari karena ingin bergabung dengan barisan yang lainnya, sayap kiri misalnya atau sayap kanan. Kan perang kan ada ini, ya, ada pasukan depan, pasukan belakang, sayap kanan, sayap kiri. Kita yang terdepan melakukan penyerangan, semua anggota kita pada mati, tinggal kita sendirian. Boleh kita lari kemudian bergabung ke salah satu pasukan, ya. Iya. Tapi kalau kita lari karena takut mati, ini yang tercela dalam agama. Ya. Makanya Nabi SAW berpesan di sini, wala tafrir minas sahfi, jangan kamu lari dari medan perang. Wa in halakta wa farra ashabuk, sekalipun engkau mati dan para sahabatmu, temanmu mati, ya, lari. Ini dalam kondisi yang terbaik. Jadi kita misalnya pasukan terdepan, ada pasukan belakang, ada sayap kiri kanan, grup, ya, regu kita misalnya pasukan depan, mati semua. Kalau kita bertahan melawan mereka semampu kita, ini kondisi yang paling afdal. Walaupun tadi boleh kita melarikan diri untuk bergabung, atau melarikan diri untuk menyusun strategi bagaimana mengalahkan musuh, itu boleh. Tapi yang paling afdal adalah seorang tegar, ya, memperlihatkan keberanian kita di hadapan orang kafir. Oleh karena itu ada sejarah seorang sahabat yang mulia yang bernama sahabat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika perang Uhud terjadi jamaah sekalian, beliau, ya, para sahabat tunggal langgang, ada di antara mereka yang beberapa orang saja yang tinggal bersama Nabi SAW, tapi semuanya mati, tinggallah beliau. Ya, karena beliau adalah seorang ahli panah, ya, pendekar panah, dia hebat sekali dalam memanah, tidak pernah meleset. Maka dia yang menjadi tamengnya Rasulullah SAW, dia lindungi sambil memanah. Selesai perang, dihitung lukanya 70 luka, tusukan panah, tusukan tombak, tapi anehnya orang ini tidak mati. Dia bertahan, dia tidak lari. Paham, ya? Itu para sahabat. Ini kisah-kisah yang seperti ini banyak sekali kisahnya di kalangan para sahabat. Ya, termasuk diantaranya adalah sahabat Amir bin Al-Aqwa. Amir bin Al-Aqwa ketika ikut perang Tustar, ya, merebut benteng Tustar, bentengnya Hurmuzan. Sebulan mereka mengepung benteng itu, tidak bisa mereka tembus. Ya, akhirnya beliau bilang, begini saja, karena hari ini susah sekali kita ini, orang kafir ini susah ditembus, tolong saya dibuang rame-rame. Ya, jadi saya diangkat rame-rame, kemudian buang saya ke dalam. Akhirnya beliau dibuang masuk ke dalam untuk bisa membuka penutup pintu yang ada di dalam, seorang diri.
Iya, itu para sahabat dahulu. Jadi mereka itu orang-orang pemberani, tidak mau lari dalam perang. Makanya mereka jamaah sekalian, para sahabat ini ditakuti oleh orang kafir walaupun sendirian. Ada sahabat namanya Rib'i bin Amir, diutus oleh Umar bin Khattab, ya, bersama dengan sahabat Abdullah Abu Musa al-Ash'ari untuk menemui Raja Hurmuzan, Raja Persia, untuk menyampaikan pesan dari khalifah. Jadi dia naik kuda sendirian, masuk ke dalam istana, naik kuda, dia tidak mau turun. Sampai anak buahnya nih Hurmuzan ini ya marah-marah, karena aturan istana tidak boleh naik kuda masuk dalam istana ya. Tapi dia tidak, dia tahan. Iya. Akhirnya Hurmuzan bilang biarkan dia masuk, karena tamu harus dihormati. Ya, utusan ya negara lain harus dihormati. Masuklah dia, kemudian dia turun, lompat dari kudanya, kemudian sambil dia tancapkan tombaknya di atas permadaninya Hurmuzan. Anak buahnya tambah marah ya, akhirnya ditahan lagi, jangan. Biarkan dia bicara. Akhirnya dia bicara depannya Hurmuzan. Kami katanya nih bangsa Arab yang ya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada kami seorang rasul yang menyelamatkan kami dari kehinaan kepada kemuliaan Islam. Hari ini kami mau mengajak Anda dan rakyat Anda untuk masuk ke dalam agama Allah. Cuma ada dua pilihan bagi Anda: damai, tapi kalian harus bayar jizyah, atau kalian memilih untuk perang, silakan kalian pilih untuk perang. Kami adalah bangsa yang tidak takut mati. Pulang. Ya. Jadi para sahabat dahulu itu bukan orang yang manut-manut, nggih. Enggak. Sahabat itu orangnya perkasa, orangnya pemberani, tidak penakut. Kita hari ini sedikit diancam orang kafir, sudah takut-takut. Ya. Orang Islam itu harus berani ya, tapi jangan juga konyol ya. Ya, berani tapi punya perhitungan ya. Baik. Kemudian pesan yang berikutnya, wa anfik min taulika ala ahlika. Dan infakkanlah sebagian dari harta bendamu ala ahlika, kepada keluargamu. Jadi apa yang kita belanjakan, nafkahkan untuk anak istri kita itu infak, sedekah. Dan ini merupakan sedekah yang terbaik, seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setiap hari kita berinfak, memberi makan, minum istri, itu infak, sedekah. Situ ada pahala. Ya. Orang yang seperti inilah yang didoakan oleh malaikat. Malaikat tiap hari turun, ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan orang yang berinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Salah satunya orang berinfak, suami, bapak yang menafkahi keluarganya. Ya. Wa'ati ya mumsikan talafan, dan berikanlah ya kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Artinya dia tidak punya kebiasaan berinfak, bersedekah, terlalu kikir ya. Didoakan oleh malaikat. Baik. Kemudian wala tarfa' ansaka an ahlika. Pesan yang ke-8, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Ya. Ini nanti akan datang dalam kitab ini, kitab Al-Adabul Mufrad, sebuah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya seorang ayah, bapak di rumah itu punya cambuk di rumah, punya tongkat khusus, dipasang di dinding atau di tempat khususnya, perlihatkan ke anak, ini tongkat, ini cambuk bagi anak yang nakal, tidak mau sholat, walaupun mungkin kita tidak pukul dia ya, hanya sebagai wasilah untuk mendidik anak, menakut-nakuti mereka supaya mereka rajin sholat. Karena anak kecil kadang begitu ya,
Kalau tidak diancam sedikit, kadang dia lalaikan sholatnya. Ya. Jadi kita di rumah itu harus ada tongkat khusus, tapi jangan dipakai ya, kecuali dalam kondisi terdesak. Anak kita tidak sholat, dicambuk betisnya ya. Ya, supaya mereka tahu kalau kita itu marah, anaknya tidak sholat. Ya. Nah, ini salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin pada hari ini, menyiapkan cambuk atau tongkat di dalam rumah. Ya, maksudnya di sini jangan kamu angkat tongkatmu dari keluargamu, artinya senantiasa kamu siapkan tongkat ancaman ini. Ya, kalau perlu dijadikan pajangan di dinding. Ya, beritahu anak kita dari kecil, ini tongkat bagi anak yang tidak mau sholat. Ya, jadi kalau anak itu lihat begitu, dia akan takut. Wah, kita nanti sholat subuh dikasih bangun, tidak bangun, wah bahaya nih. Tongkat bagian kita ini. Ya, kalau ada anak yang melawan mamanya, uminya, ini ya, bagianmu ini. Diancam begitu ya, tidak apa-apa ya, tapi jangan dipukul kecuali dalam kondisi terdesak ya. Taib. Kemudian yang terakhir di sini, wa akhifhum billahi azza wa jalla, dan pertakutilah mereka tentang Allah azza wa jalla. Mereka malas sholat, jangki malas nak sholat nah, marah ki Allah itu. Kalau marahlah nanti kita masuk neraka. Ya, jangan ambil barangnya saudara tak, nah teman tak di sekolah, pensil jangan diambil, penghapus jangan ambil, nah uang 1.000 jangan diambil kalau bukan punyamu, karena Allah marah kalau kita mencuri. Selalu diingatkan ya, ingatkan mereka tentang siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang kikir nak. Kalau jadi orang kikir ki, nanti dikumpul ki nanti sama korun ya, dimasukkan ki nanti ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari kecil itu anak-anak didikte terus ya, diwanti-wanti terus. Saya ada pesan bapak sampai hari ini saya tidak pernah lupa, padahal bapak itu orang awam, tidak mengerti agama terlalu inilah ya, paling dasar-dasar agama dia paham tapi rinciannya tidak. Satu pesan yang saya tidak pernah lupa sampai hari ini, kalau kamu dapat barang nak di jalan, sekalipun itu uang 1.000 jangan kamu ambil. Kalau waktu itu uang 25 rupiah ya, dia kasih contoh uang 25 rupiah, waktu itu masih berlaku ya, 25 rupiah jangan ambil, walaupun itu kamu nilainya sedikit, jangan diambil. Jadi pernah saya ambil uang itu, uang ya, di jalan, uang 25 rupiah. Jadi saya bawa pulang gembira sekali, saya laporkan ke bapak. Akhirnya diwasiati seperti itu, kasih kembali. Di mana kau ambil? Di jalan pak. Saya punya, orang pak, tidak tahu saya punya. Kembalikan. Ingat, jangan kau ambil barangnya orang sekalipun 25 rupiah. Kau dapat uang di jalan, jangan diambil. Barang yang bukan barangmu jangan diambil. Jadi saya ingat terus sampai saya ini, saya bilang masya Allah. Jadi kita itu bersaudara, dapat uang ya, kita tidak mau ambil. Ya. Jadi ini pesan bapak ya kepada seorang anaknya. Taib. Hadis yang ada di depan kita ini jamaah sekalian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada nomor hadis yang ke-18, Ibnu Majah dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-1339, 3371 dan 4034. Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Al-Jihad pada nomor hadis yang ke-276, Al-Marwazi dalam kitabnya Ta'dhimu Qadris Salah pada nomor hadis yang ke-911, At-Tabari dalam Tahdhibul Athar pada nomor hadis yang ke-684, Tamam Ar-Razi dalam kitabnya Al-Fawaid pada nomor hadis yang ke-1791,
Al-Lalikai dalam Syarhul Usul pada nomor hadis yang ke-1524, dan terakhir Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman pada nomor hadis yang ke-5200. Baik, kemudian secara singkat kita nukilkan faedah dari hadis ini. Kita nukilkan dengan cepat ya, karena ini sudah jam berapa ini? Baik. Sini banyak sebenarnya, tapi apa boleh buat? Dikejar waktu ya. Tapi kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Said bin Muhammad Al-Madkhali. Said bin Muhammad Al-Madkhali dalam kitabnya yang berjudul Aunul Ahadis Samad pada jilid 1 halaman 38 kata beliau rahimahullah, wal khulasatu li hadzal hadits syarifi ujmiluha fi ma yali. Intisari bagi hadis ini, hadis yang mulia ini, saya akan globalkan pada poin berikut ini. Al-awalu, yang pertama kata beliau adalah tahdhiru minal isyraki billahi bi jami'i anwa'i. Pertama kata beliau, peringatan dari bahayanya berbuat kesyirikan kepada Allah, mengangkat sekutu bagi Allah dalam ibadah, bijami'i anwa'ihi, dengan seluruh jenisnya. Syirik itu ada dua ya, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dia melakukan dosa yang besar. Bahkan ada ulama menyatakan lebih besar dosanya daripada seluruh dosa besar yang ada. Ya. Kemudian faidah yang kedua kata beliau, an-nahyu syadidu an tarki salati ala ayyi halin minal ahwali. Larangan yang keras dari meninggalkan salat ala ayyi halin minal ahwal, di atas kondisi apapun, madamal aqlu maujudan, selama akal itu ada. Idla dina liman tarakas salata, sebab tidak ada agama bagi orang yang meninggalkan salat. Ya. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, an-nahyu ats-tsalitsu an-nahyu an syurbil khamri. Di dalam hadis ini terdapat larangan dari minum khamr. Fa innaha ummul khaba'ith, karena dia adalah induk ya keburukan-keburukan. Wa miftahu kulli syarrin, dan juga kunci pembuka bagi seluruh keburukan. Wa muharramatun binususil kitab was sunnah, serta diharamkan berdasarkan nas-nas Al-Quran dan sunnah. Ya. Kemudian faidah yang keempat dari hadis ini, al-amru bi birril walidaini ahya'an wa amwatan. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik dalam keadaan mereka masih hidup ataukah mereka sudah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia kita salah satunya carikan sedekah. Ada masjid mau dibangun, sedekahkan di situ 200.000, 500.000, 1 juta untuk orang tua kita. Seperti pesannya Nabi di dalam hadis ini, sekalipun orang tua memerintahkan kamu apa? Keluar dari duniamu, tinggalkan duniamu, tinggalkan sebagian. Ya, dalam arti yang kita sedekahkan, kita infakkan dengan niat pahalanya untuk mereka. Ya. Cari ya masjid, apalagi masjidnya Ahlus Sunnah ya, berinfak di situ untuk orang tua. Itu bagian dari bakti. Kemudian faidah yang kelima, at-tahdhiru minal firari minas sahfi. Ya, tahdzir ya, peringatan keras dari bahaya lari dari medan perang. Ya, di dalam hadis ini ada peringatan apa? Peringatan keras dari bahayanya lari dari medan perang.
Fa innal ajala biyadillahi, karena ajal manusia itu ada di tangan Allah. Jadi jangan takut mati. Ya. Wa qad kutibat wa furqa minha, karena ajal itu telah ditulis, ditetapkan ya. Wa furqa minha, dan telah selesai darinya. Jangan takut mati. Ada jihad yang syar'i, kita ikut. Tapi jangan ikut jihadnya terorisme ini ya. Teroris ini ya, yang bukan jihad sebenarnya. Ya. Kita ikut ya jihad. Jangan takut mati. Para sahabat ada yang ingin mati di medan perang, tidak mati-mati. Seperti Umar ya. Kan beliau tidak mati di medan perang. Padahal semua peperangan yang diikuti oleh Nabi, mulai dari perang Badar ya, kurang lebih mungkin ada 19 kali peperangan diikuti oleh Nabi SAW, diikuti oleh Umar, beliau tidak mati-mati. Justru dia mati ketika berada di kota Madinah ya, ditikam dari belakang ya. Baik. Kemudian yang keenam, al-irsyadu ila ihtiramil ashabi wal aqaribi. Di dalam hadis ini terdapat petunjuk ya, bimbingan untuk memuliakan ya para sahabat kita dan kerabat-kerabat kita, wa tauqirihim lima lahum minal haq, dan menghormati mereka karena sesuatu yang mereka miliki berupa hak. Ya, jadi haknya mereka kita muliakan, kita hormati. Salah satu bentuk penghormatan kita infak ya ke keluarga kita, kawan-kawan kita ya. Kemudian yang ketujuh, wujubun nafaqati 'alal ahli batiga'il ajri minallah. Wajibnya memberikan nafkah kepada keluarga, ibtiga'al ajri minallah, karena mengharapkan pahala dari Allah ya. Kemudian yang terakhir, al-hirsu ala solahil ahli wal qiyami bi islahihim, semangat ya untuk kebaikan keluarga ya, semangat untuk bersemangat untuk kebaikan keluarga, wal qiyamu bi islahihim, dan memperbaiki mereka, walau bi ta'dibihim, sekalipun dengan memberikan pelajaran kepada mereka. Pembelajaran ya, maksudnya dicambuk ya, diancam ya, tapi jangan jadi tukang pukul ya. Taib. Kemudian faidah yang ke-9 beliau sampaikan ya, kata beliau, qauluhu alaihi salatu wassalam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuznasi anna ulatal amri, dan jangan kalian merampas para pemerintah, yakni haknya, kekuasaannya. Hadzal haditsu min mabahitsil i'tiqad, kata beliau, hadis ini termasuk pembahasan akidah. Wa min ahammil umuri allati hatha 'alaiha syar'u, dan termasuk perkara yang paling penting di antara perkara yang dianjurkan oleh syariat, supaya kita ini tidak melakukan pemberontakan ya. Justru kita berusaha menaati pemerintah kita ya. Iya. Apalagi kita diperintah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taati pemegang urusan di antara kalian, yakni pemerintah. Ya. Tapi saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada majelis kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di dalamnya ada ya faedah dan pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Mungkin malam ini terlalu panjang karena memang hadisnya banyak sekali pembahasannya. Ini pun saya sudah anggap
saya ringkas. Banyak ini saya tidak sampaikan ya. Taib. Semoga apa yang kita sampaikan ya mewakili yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.